Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah. Khusus juga tentunya kepada pengurus atau DKM Masjid Jami' Baitur Ridwan, Ustaz Wawan Hamami, Ustaz Ad Supriyatna yang bertindak selaku imam salat zuhur. Semuanya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu, dapat bermuajahah di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Karena yang mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada siang hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan satu materi tentang istighfar. Satu hal yang sangat akrab, baik dengan lisan kita maupun dengan telinga kita. Namun tentunya pertanyaannya adalah seberapa banyak kita beristighfar dalam satu hari, dan seberapa yakin kita dengan istighfar yang kita panjatkan. Kepada siapa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bicara istighfar para jamaah, Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, kata beliau dalam satu hadisnya, Inni astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah fil yaum, dalam satu hari, itu mi'ata marrah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosanya baik di masa lalu maupun di masa yang akan datangnya, yang pintu surga tidak dibuka kecuali beliau yang mengetuknya, yang banyak sekali manusia berharap akan syafaatnya, itu beristighfar dalam satu hari 100 kali.
kita yang belum tentu diampuni dosa-dosa di masa lalunya, yang tidak pasti juga masa depannya ini husnul khotimah atau su'il khotimah, yang pintu surga juga nggak akan dibuka kalau kita yang mengetuk. Ya, istighfarnya berapa kali? Rata-rata sih lebih, Pak. Kalau 15 lebih. Mana misalnya setelah 15 keluar masjid kesandung sesuatu istighfar kan, astagfirullahaladzim, hampir jatuh tuh istighfar. Ya kan? Kemudian apa namanya? Ketika masuk kantor sedang mengerjakan pekerjaan dikagetkan oleh temannya gitu. Dor, astagfirullahaladzim tuh 17 kan? Apalagi kalau naik kendaraan metro mini bisa jadi 25. Iya kan? Karena bawanya yang ngebut itu zigzag, ugal-ugalan sampai orang-orang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wah istighfar berapa kali itu ya. Nah bisa jadi begitu. Tapi selain daripada itu, ya tidak. Biasa-biasa saja. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW beristighfar itu tidak kurang dari 100 kali dalam satu hari. Maka perbanyaklah istighfar. Emang apa juga manfaatnya kalau kita banyak beristighfar? Kan kalau orang sekarang cenderung pragmatis ya. Ya, amal-amal saja kalau ada fadilahnya dia baca tuh fadilahnya apa. Bikin ganteng muka, oh pasti rajin tuh. Ya kan? Bikin cantik wajah, oh pasti diamalkan gitu ya. Datang rezeki dan lain sebagainya gitu. Padahal Masya Allah. Apa namanya? Saya jadi teringat syairnya, ungkapan dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini seorang wanita loh, Rabi'ah Al-Adawiyah. Satu riwayat mengatakan beliau itu satu malam tahajudnya itu 1000 rakaat. Ya, nggak usah dipikirin bagaimana caranya tuh, Allahu a'lam bishawab, 1000 rakaat dalam satu malam. Berarti jangan-jangan nggak pernah tidur malam. Atau paling kalaupun tidur sedikit gitu. Kalau kita kan sedikitnya diulang. Sedikit-sedikit tidur. Apa kata beliau? Jadi, wahai Allah, jika aku beribadah karena engkau menyiapkan untukku rezeki atau kebaikan-kebaikan di dunia, berikan saja kebaikan-kebaikan itu untuk musuh-musuhmu. Jangan kau berikan kepadaku. Kalau aku beribadah kepadamu karena engkau menyediakan untukku balasan kebaikan di akhirat, berikan saja kebaikan-kebaikan itu untuk para auliamu, untuk para kekasihmu. Tidak perlu diberikan kepadaku. Tapi kalau aku beribadah kepada engkau karena aku berharap cintamu, jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu dari aku. Dahsyat betul itu ungkapan. Kalau kita kan nggak berani ngomong begitu sama Allah. Kenapa? Kelasnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kelas kita. Bukan jelek, bagus. Bagus. Cuma memang levelnya Rabi'ah Adawiyah sepertinya tidak terkejar. Itu aja, beda level. Ya. Nah, tentang istighfar sini banyak sekali hal yang menarik tentang istighfar itu para jamaah. Satu ketika ada seorang alim didatangi oleh tamunya. Dan sang ulama ini didampingi juga oleh santrinya. Ada yang datang yang pertama setelah dipersilahkan duduk, ada perlu apa? Kata kiainya. Kata orang itu, wahai tuan guru, ini apa ya yang harus saya lakukan? Rumah tangga saya itu pacencong aja, atau pecencong ya, bahasa Betawinya ya. Ribut mulu. Enggak soal anak, soal mertua. Enggak soal mertua, soal rumah. Enggak soal rumah, soal kendaraan. Ribut terus. Nah, si santri ini memperhatikan apa kira-kira nih wasiat gurunya nih kepada sang tamu. Kata gurunya, banyak-banyaklah baca istighfar. Kamu biasa istighfar sehari berapa kali?
Cuma habis sholat doang, Kiai. Ya sudah, minimal 75, paling tidak 100 dalam satu hari. Suruh baca istighfar banyak-banyak. Lalu kali yang kedua datang lagi tamu yang lain. Ya. Kalau ini nggak soal dia dengan istrinya, damai saja dia tentram. Cuma kok rezekinya seret. Dagang cilok, cilok nggak laku. Ya, kerja di perusahaan nggak kepake. Tuh, bisnis bangkrut. Seret bener rezeki saya ini, Kiai. Apa yang harus saya lakukan? Nah, si santri memperhatikan juga. Apa nih kata Kiai? Kata Kiainya, banyak-banyak istighfar. Sama wasiatnya. Banyak-banyak istighfar. Santri mulai bertanya-tanya. Ini apa Mbak Kiai nggak tahu yang lain, cuma tahu yang ini, gitu ya. Nah. Lalu kali yang ketiga ada lagi tamu yang lain. Datang. Apa itu datangnya? Masih keluhannya soal keluarga juga. Cuma soal rezeki nggak ada masalah, soal keributan dengan istrinya juga tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Anaknya waduh, nakal-nakal anaknya. Satu kena narkoba, yang satu kena prostitusi online. Oh ini anaknya cuma dua-duanya begitu, kan nggak beres. Maka orang Islam nggak boleh punya anak dua, minimal 3. Iya, karena 3 dalam bahasa Arab itu jamak, banyak, minimal dari 3. Kalau 2 itu bangsa tasniyah, bangsa 2, belum banyak. Gitu. Tapi jangan dikonversi kepada istri, ini anak. Ya, anak. Udah disebut Pak Arifin, yang mana Pak Arifin? Iya. Karena memang ada juga di mana kata Rasulullah ini jaminan surga buat ibu-ibu nih. Bu. Ya. Kata Rasulullah ayyuma imra'atin matat walaha thalathu auladin dakhalatil jannah. Siapa saja perempuan yang beriman dia meninggal lalu meninggalkan 3 orang anak, 3 orang putra. Maka kata Rasulullah dakhalatil jannah, perempuan itu ahli surga. Tuh, maka yang punya anak 2 bikin lagi. Ya. Masyaallah. Gitu. Nah, jadi ini semua anaknya cuma 2 tapi nakal-nakalnya luar biasa. Ini gimana? Kata sang santri, nah ini sepertinya wasiatnya akan lain. Tapi ternyata kata sang kiai banyak-banyak beristighfar. 3-tiganya diamanahi untuk banyak beristighfar. Lalu sepulangnya sang tamu, si santri ini penasaran, lalu dia bertanya, wahai tuan guru, wahai ama, ya, kalau orang kita nyebutnya mama atau ama kepada kiai itu ya. Kenapa kok kemarin yang keluhannya begitu disuruh istighfar? Yang keluhannya begini juga istighfar. Lalu kenapa kok semuanya sama, penyakitnya beda tapi semuanya sama? Kayak puskesmas aja, sakit kepala dikasih antalgin, sakit perut dikasih antalgin, panas dikasih antalgin aja gitu kan. Zaman dulu tuh antalgin. Tahu sekarang mah paracetamol kali ya namanya. Ya Allah. Ternyata memang demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man lazimal istighfar." Siapa orang yang memulazamahkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhayyiqin makhraja. Maka Allah jadikan bagi setiap kesempitannya jalan keluar. Wa fi kulli hammin faraja. Dan dari setiap masalah itu solusinya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan pasti memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tak diduga-duga. Nah, makanya Masya Allah para jemaah banyak sekali manfaat ataupun apa namanya itu fadilah daripada kita memulazamahkan istighfar.
Lalu apalagi fadilah daripada istighfar itu? Yang kedua, sebagaimana juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, adalah diampuni dosa. Ya Ustaz, kalau diampuni dosa mah udah biasa. Jangan salah. Ya, sebab siapa tahu, bukan siapa tahu. Apa itu namanya? Eh laisal asgharu bil israr. Ternyata dosa-dosa kecil yang kita kira remeh itu para jamaah, itu nggak jadi kecil kalau kita lakukan berulang-ulang. Itu jadi besar dosanya. Tapi sebagaimana juga sebaliknya, mal kabair bil istighfar. Tidak ada dosa yang terlampau besar manakala kita mau beristighfar. Satu ketika syaitan itu berkata kepada Allah. Apa kata syaitan? Wa izzatika ya Rabb la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadik. Wahai Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu aku bersumpah. Aku tidak akan pernah berhenti menyesatkan anak-anak Adam. Aku tidak akan pernah berhenti mencelakakan hamba-hambamu selama ruh-ruh mereka masih ada pada jasad-jasadnya. Itu sumpahnya setan. Makanya kita selalu saja seringkali salah lihat, seringkali salah dengar, kan gitu. Ya, seringkali salah pilih. Kenapa? Syahwat. Syahwat. Bukankah karena syahwat dan godaan setan sehingga ada terjadi laki-laki yang tampan, beristrikan cantik rupawan, tapi berselingkuh dengan janda tua buruk rupa? Satu hal yang tidak masuk akal. Tapi itu terjadi. Terjadi. Nah, itu satu contoh di mana memang setan itu memang melaksanakan sumpahnya betul-betul. Kenapa sih dia mau menyesatkan kita? Lah dia nggak mau sendirian di neraka, Pak. Makanya dia cari teman-teman yang bisa menghibur, artis-artis gitu kan, selebritis. Maka sampai ada yang bilang, oh saya daripada di surga bareng Habib-Habib itu katanya mendingan di neraka aja deh. Kita bisa bikin acara panggung dan lain sebagainya. Ya Allah. Ya kita aminkan aja tuh yang kayak begitu. Amin ya Rabbal alamin. Biar dia tahu kayak apa. Ya Allah. Api neraka itu yang paling ringannya saja para jamaah. Kalau api di dunia yang paling panas itu warnanya apa? Merah enggak. Kalah panas dengan yang biru. Biru juga enggak. Kalah panas sama yang putih para jamaah. Maka api yang panas itu adalah yang putih warnanya. Nah api putih di dunia itu para jamaah itu 1/70 dari api neraka. Artinya api neraka 70 kali lipat lebih panas dari itu. Maka boleh juga dicoba kalau memang para jamaah saya nggak takut sama api, bolehlah nyalakan kompor gas, coba. Nah, gitu. Ya, tangan 1 menit aja misalnya. Kalau nggak apa-apa kuat ya silahkanlah gitu. Tapi insya Allah nggak akan kuat. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menjanjikan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan, ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Nah ketika setan berkata begitu, lalu apa jawab Allah? Kata Allah, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kemuliaanku, demi kehebatanku, kata Allah, aku juga bersumpah, aku juga tidak akan berhenti memberikan ampunan kepada hamba-hambaku mastaghfaruni, selama mereka masih mau beristighfar kepada aku, kata Allah. Jadi istighfar sajalah banyak-banyak. Insya Allah.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga dalam satu hadis qudsi itu mengatakan, Allah sama sekali tidak peduli betapa besar dosa-dosa yang kita lakukan. Enggak peduli Allah. Kalau orang itu mau minta ampun kepada Allah, maka Allah pasti ampun. Kata Allah, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana fik, wala ubali. Anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau berharap, jika engkau meminta kepadaku, aku akan ampuni engkau. Ala ma kana fika, atas dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, apapun itu. Wala ubali, dan aku tidak peduli akan dosamu. Lalu Allah lanjutkan, ya ibna Adam, lau ballaghta dzunubuka ananas sama. Anak Adam, sekalipun dosa-dosamu itu menyentuh awan-awan yang ada di atas sana. Tsummastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku. Ghafartu laka wala ubali. Aku ampuni sajalah. Aku enggak peduli urusan itu. Dosa-dosamu apa? Enggak peduli. Kenapa kok begitu? Nah, dalam riwayat yang lain ada dijelaskan itu, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu, para jamaah, itu jauh lebih berbahagia mendapati umatnya kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, minta ampun kepadanya, lebih gembira daripada seorang musafir yang kehilangan untanya lalu kembali menemukannya. Ya, Rasulullah menceritakan itu ada, kalaulah ada orang yang lebih bergembira dari orang ini, kira-kira siapa? Mana? Jadi orang ini sedang berjalan dengan untanya di padang pasir. Perjalanannya jauh, sampai mukanya berdebu, rambutnya kusut. Semua perbekalan ada di untanya. Satu ketika dia melihat ada sebuah pohon rindang, kan ada kadang-kadang seperti pohon apa? Seperti pohon gorokot gitu ya. Pohon yang rimbun, daunnya rendah gitu ya. Lalu kemudian adem betul di bawahnya tuh. Maka dia melihat itu, dia hampiri. Aku berbaringlah, istirahat capek. Berbaring, tidur dia. Begitu bangun, unta dengan segala perbekalannya hilang. Betapa susah kita bayangkan itu. Ya, betapa susahnya orang itu. Lalu dia mencari, memanggil-manggil nama untanya, ya. Ke sana kemari dia berjalan tidak tentu arah. Terus berjalan di padang pasir yang luas. Saking lelahnya dia, lalu kemudian dia terjatuh, lalu tidur atau pingsanlah katakan. Lalu begitu dia sadar dari pingsannya, kenapa dia sadar? Karena mendengar lenguhan seekor unta. Begitu dia melek, pas wajah untanya ada di depan mukanya. Lalu saking senangnya, lalu dia bilang apa? Ya Rabbi, anta abdi, wa ana rabbuk. Gitu. Ya Allah, engkau hambaku dan akulah Tuhanmu. Saking kaget dan gembira mendapati unta itu sudah ada di hadapannya, plus dengan segala perbekalannya. Siapa orang yang lebih gembira dari itu? Gak ada, kata Rasulullah. Yang paling bahagia dari orang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapati hambanya mau datang kepadanya untuk meminta ampun dan bertaubat. Masya Allah. Ya, luar biasa. Lalu kemudian bahkan dalam Al-Quran, para jamaah sekalian, ada ayat yang menjelaskan tentang bahwa istighfar itu memang solusi dari beragam persoalan yang dihadapi manusia. Ya, persoalan ekonomi istighfar, persoalan politik istighfar, persoalan sosial istighfar, nggak punya anak keturunan istighfar, persoalan cuaca istighfar, banyak istighfar. Maka Allah firmankan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu adalah maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nah ini. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah tambahkan, Allah buat banyak apa? Amwal, harta. Wa banin, anak-anak keturunan.
wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Segala persoalan kehidupan bisa kita peroleh solusinya dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana kita beristighfar kepada Allah? Banyak riwayat yang menjelaskan. Yang pertama, sependek-pendek istighfar itu adalah ucapan astaghfirullahaladzim. Itu saja. Cukup, cukup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya. Nah, kalau kita mulazamahkan 33 kali setelah sholat, kali 5 baru berapa? 3 kali 5, 15. 150, ya kurang lebih lah. Oh, enggak ya. 165. Ya, itu sudah lebih dari 100 para jamaah. Maka kalau tadi imam kita memimpin tasbih 33 kali. Kemudian tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Tambahkanlah sendiri dengan istighfar sebanyak 33 kali. Insya Allah. Mau yang lebih panjang? Monggo silahkan. Seperti yang biasa dibaca ya, secara jahar maupun secara sir oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dibaca sir atau jahar? Dua-duanya para jemaah. Sebab menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata beliau, raf'u sauti bidzikri ba'dal maktubah kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini riwayatnya sahih. Jadi mengangkat suara maksudnya mengencangkan bunyi zikir setelah sholat itu sudah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penduduk Madinah itu tahu, oh sholat wajib itu sudah selesai dilaksanakan secara berjamaah. Dari mana? Dari bunyi zikir-zikir para sahabat di Masjid Nabawi yang terdengar sampai keluar. Nah, makanya jadi aneh kalau ada orang mengatakan habis sholat nyanyi-nyanyi. Astagfirullahaladzim, bukan nyanyi-nyanyi. Itu zikir seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hati-hati. Bukan mencaci saudaranya semata-mata. Itu dia mencaci Rasulullah dan para sahabat. Ya. Nah. Atau ada sayyidul istighfar. Ya. Sebagaimana ini juga dimulazamahkan bacaannya setiap pagi dan petang. Ya, oleh Syekh Hasan Al-Banna misalnya di Mesir. Beliau mengatakan begitu. Ya. Apa bunyinya sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini mulazamahkan bagus sayyidul istighfar. Ustaz kepanjangan, oh ya udah yang pendek aja. Gitu. Ya fleksibel aja, kalau lagi perlu yang panjang pakai yang panjang, kalau lagi perlu yang pendek pakai yang pendek. Yang penting tidak berhenti kita beristighfar. Kapan waktunya? Bisa kapan saja para jamaah. Di pagi hari kita beristighfar, petang hari kita beristighfar. Di saat hujan lebat kita beristighfar, di saat kita dalam safar, dalam perjalanan kita beristighfar. Ya. Setiap menemukan masalah yang tidak menyenangkan kita istighfar. Apa saja, kondisi apa saja kita boleh beristighfar. Nah, karena itu para jamaah sekalian, saking luas dan fleksibelnya waktu dan tempat kita beristighfar, kita bisa di mana saja dan kapan saja, maka manfaatkanlah peluang itu untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul istighfar. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini para jamaah yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Iya. Bapak yang pertama yang pakai peci hijab. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Sebelumnya, memang istighfar itu masya Allah ya, keutamaannya. Ketika saya minta diangkat jadi murid oleh guru saya, Habib Mahmud Ibrahim bin Hashim Al-Alawi, masya Allah, saya bilang, bagaimana kita amanah?
beliau hanya tersenyum, beliau bilang kita ini sudah terlalu banyak amanah dari lahir sampai besar sampai sekarang sudah banyak guru agama yang sudah kita temui. Beliau cuma bisa Ustaz apa udah istighfar aja. Karena dengan istighfar kan memang banyak yang bermanfaat. Itu anak gue istighfar sampai 6 bulan kemudian ada kembali lagi. Bagaimana mau jadi murid? Terus beliau bilang, oh ente ngaji dulu setiap malam Jumat kemari. Nah singkat cerita alhamdulillah kan dengan asbab itu ketemu beliau jadi murid. Terus istighfar setiap bersama terus kemudian alhamdulillah setiap masalah ada aja komunikasi dengan Tuhan. Tapi ini kan sekarang sampai sekarang kan Allah belum kasih keturunan. Nah itu saya minta Allah maksudnya setiap sholat itu selalu berdoa. Ya Allah, alhamdulillah hamba-Mu ini keturunan yang baik soleh soleha sehat selamat. Itu pesan yang guru saya itu masih bersahabat. Nah singkat cerita ada yang tiba-tiba muncul nih di lintasan orang yang terus di WA itu apakah merupakan jawaban dari doa ataukah hanya lintasan saya. Terima kasih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, kisah yang antum sampaikan itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita anak laki-laki saja, yang memberikan kita anak perempuan saja, atau yang dipersilangkan, dipergantikan antara anak laki-laki dan perempuan. Tapi ada juga di antara mereka sebagai bentuk kesempurnaan kekuasaan Allah, sempurnanya af'al Allah, ada di antara mereka manusia itu yang dijadikan tidak memiliki anak keturunan. Lalu setiap kita harus berusaha punya keturunan. Harus. Maka kalau ada di antara para jamaah yang masih lajang, ini perhatikan, kalau mau cari calon istri, apa kata Rasulullah? Tazawwajul wadudal wadud. Nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang al-wadud. Apa wadud itu? Penuh cinta. Pemalu di hadapan banyak orang, tidak malu di hadapan suaminya. Paham ya? Gitu. Kalau nggak paham, nanti WA aja. Kemudian juga al-walud. Bukan cuma penuh cinta, tapi al-walud. Apa al-walud? Toel, hamil. Toel, hamil. Begitu. Iya. Jadi wanita-wanita yang peranakannya subur. Gitu. Nah maka nikah itu. Jadi kita dengan begitu kata Rasulullah apa? Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Saya itu nanti pengen sekali jadi orang yang paling berbangga di hadapan Allah. Kenapa? Karena jumlah kalian paling banyak di antara umat Nabi yang lain. Tuh, makanya tadi di awal saya katakan umat Rasulullah itu wajib punya anak banyak. Minimal 3. Gitu. Itu kalau berani. Biasanya kalau yang ngomong nggak berani. Yang berani yang diem-diem. Ya, nah, lalu kemudian, ya kita sudah banyak beristighfar, gitu ya. Kita sudah banyak beristighfar. Terus saja istighfar itu madal hayat. Terus saja. Jangan pernah berpikir ini saya udah beristighfar. Mana itu bukti wa yumdidkum bil amwali wal banin? Mana? Ya, mana? Jangan pernah bertanya seperti itu. Sebab ketika kita belajar akidah, kita sudah belajar tentang af'al Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, betul. Tapi Allah juga maha menentukan. Maha menentukan, maha sombong, maha gagah. Allah mah nggak bisa ya Allah mana? Nggak bisa digitu-gituin Allah. Maha sombong, maha gagah. Allah mah tidak peduli, tidak perlu kepada makhluk. Nggak perlu dia. Jadi jangan menggunakan pendekatan begitu. Mana buktinya? Jangan. Istighfar aja terus. Kita belajar bahwa af'al Allah itu sempurna. Allah mampu menciptakan seorang punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya anak laki-laki dan perempuan. Tapi Allah juga mampu menyiapkan, menciptakan sepasang laki-laki dan perempuan yang terus berusaha, tapi tidak menghasilkan anak keturunan.
Itu af'al Allah. Maka jangan pernah mempertanyakan. Istighfar aja terus. Lalu tiba-tiba, kok ketika lagi, ya istighfar ya Allah, lalu terlintas, wah, kok kayak mau ini ya, WA Bang Opik misalnya gitu. Ya, atau siapa sajalah yang kita kenal gitu ya. Apakah ini lintasan pikiran dari godaan setan atau bagaimana? Ya tinggal dilihat itu yang diarahkannya siapa. Yang terlintas saat itu untuk kita WA siapa? Kalau dia orang soleh, itu memang ilhamnya dari malaikat Jibril. Kan malaikat Jibril sekarang kerjaannya begitu. Setelah Nabi nggak ada, Rasul nggak ada, pekerjaannya adalah menyampaikan ilham kepada orang-orang saleh. Mana ada yang bilang setelah Rasulullah wafat, Jibril pensiun. Nggak ada Jibril pensiun. Ya. Nah maka ketika terlintas, lakukan. Lakukan, minta nasihat, minta amalan, atau minta apa saja kepada orang yang kita terlintas. Ya tentang dia. Ketika memang dia orang soleh.